Shalom. Bapak Ibu jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas anugerah kasih-Mu bagi kami. Tuhan memberikan nafas kehidupan, kekuatan dan kesehatan. Hingga pada saat ini kami dapat menghirup udara yang Tuhan anugerahkan. Dan kami percaya pada hari ini anugerah dan berkat Tuhan akan menyertai setiap kami. Kami akan membaca, mendengar dan merenungkan sabda-Mu. Kami memohon bimbing kami oleh kuasa Roh Kudus hingga kami mampu melakukan sabda-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Allah Bapa, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Matius 27 ayat 45 sampai dengan ayat 46. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, firman yang telah kita baca dengar ini, kita merenungkannya dengan tema Eli, Eli, lama sabachthani. Yang dalam bacaan ini juga telah diartikan yaitu Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini kemudian banyak dipakai oleh orang yang tidak suka dengan Yesus. Banyak yang berspekulasi, beranggapan, bahkan seolah-olah itu yang sesungguhnya, bahwa Yesus tidaklah benar siap untuk melakukan kehendak Bapa. Ada banyak orang yang tidak suka dengan Yesus pada zamannya, bahkan sampai dengan sekarang. Banyak orang yang belum yakin dan menerima bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ayat ini dipakai sebagai dasar argumentasi untuk mengatakan bahwa Yesus tidak siap dan takut untuk mati di atas kayu salib. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di sini kalau kita melihat bukan demikian. Secara manusia bahwa Yesus tidak mampu untuk memikul derita. Secara manusia siapa juga yang ingin mati. Tetapi kalau kita melihat ke belakang di pasal 26 Matius, kita melihat di sana ada 3 kali yang dengan sadar Yesus menyerahkan apa yang menjadi rencana Allah dalam kehidupannya. Dan kalau kita simpulkan, dia sungguh-sungguh siap dengan berserah kepada kehendak Allah Bapa di sorga. Matius 26 ayat 39, ayat 42 dan ayat 44. Di sana dikatakan, saya baca ayat 39, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki. Diulang, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Begitu juga di ayat 42. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Begitu juga dengan ayat 44. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Artinya dia mengatakan, biarlah jadi sesuai dengan kehendak-Mu, kehendak Allah Bapa.
Sehingga pada 3 ayat ini berarti 3 kali Yesus dengan sadar dia mengatakan, ya kalau memang ini bisa lalu dan kalaupun aku harus meminumnya, biarlah kehendakmu yang jadi. Maka ini dapat kita simpulkan bahwa sungguh Yesus dengan sadar dan siap untuk bahkan sampai mati di atas kayu salib. Lebih dari itu, saya yakin bahwa dia tahu apa yang menjadi konsekuensi dari itu. Sehingga kalau kemudian ada argumentasi yang dibangun oleh kelompok-kelompok yang fanatik, yang tidak percaya Yesus atau yang menjadi musuh-musuh Yesus, itu tidaklah berdasar. Karena kemudian kita melihat Yesus sungguh-sungguh menjalani apa yang menjadi kehendak Bapa, menjadi juru selamat umat manusia. Dia memikul salib. Dia meminum cawan penderitaan itu. Cawan yang penuh, yaitu dosa seluruh dunia. Ditanggungnya, dipikulnya. Dia jalan sampai melewati Via Dolorosa, Golgota. Dan dia disalibkan di sana dan dia mati. Dan pada akhirnya kita melihat apa yang menjadi misi Allah melalui Yesus sungguh-sungguh dapat dilaksanakannya. Kehendak Allah Bapa terjadi melalui Tuhan Yesus. Dan pada hari ini kita akan memperingati bagaimana karya pengorbanannya di atas kayu salib sehingga menjamin keselamatan bagi saya dan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dapat kita maknai dalam kehidupan dari firman ini untuk kehidupan kita? Sekali-sekali jangan pernah kita meragukan bahwa Allah meninggalkan kita. Yesus tidak ditinggalkan oleh Allah Bapa. Kekuatan Allah Bapa dianugerahkan kepadanya. Firman Allah, Taurat digenapi melalui kehidupannya. Selama dan sepanjang saya dan saudara berkomitmen untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa, maka selama itu pula lah dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kekuatannya, penghiburannya akan senantiasa menyertai kita. Mari biarlah dapat kita maknai Jumat Agung, pengorbanan Yesus di kayu salib dengan sungguh-sungguh menjadi pengikutnya. Tuhan menolong saya dan saudara, mari kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Sama seperti Tuhan Yesus, Engkau tidak meninggalkannya Bapa. Engkau bersama dengannya, Engkau memberikan kekuatan dengannya sehingga dia mampu melewati Via Dolorosa. Dan sungguh dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, menebus dosa-dosa kami, memberikan kepastian, keselamatan hidup kekal bagi setiap kami. Kami percaya Bapa, ketika kami juga hidup di dalam Engkau, mengimani Engkau Bapa, maka Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami sendiri. Engkau akan selalu memberikan kekuatan-Mu bagi kami, penghiburan-Mu bagi kami, untuk dapat melewati segala pergumulan, bahkan beban hidup yang kami hadapi. Berkati setiap kami yang sakit, Tuhan sembuhkan kami. Tuhan angkat segala sakit penyakit yang membuat kami menderita. Segala beban hidup kami, Tuhan yang mengangkat dan menganugerahkan kelegaan bagi setiap kami. Kami yang berbeban berat Tuhan, biarlah sungguh kekuatan, anugerah, kelegaan Tuhan anugerahkan. Demikian kami berdoa, segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan ini, biarlah Tuhan yang memberkati dan membuatnya berhasil. Dan setiap kami yang saat ini sedang merindukan sesuatu dari Tuhan, kiranya Engkau berkenan mendengar dan mengabulkannya. Ini doa kami Bapa, ampuni segala dosa dan salah kami, biarlah hidup kami dipenuhi dengan anugerah dan sukacita yang dari Tuhan. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.